Saya, Alista Setia Lestari, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Islam Panggul, Trenggalek. Dalam video ini, saya akan menampilkan praktek layanan konseling individu mengenai permasalahan siswa yang sering membolos sekolah. Dalam konseling ini, saya menggunakan pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT dengan teknik kognitif dan behavior. Saya juga menggunakan LKPD sebagai rencana perubahan siswa dalam menentukan solusi permasalahannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nafta, oke. Silakan duduk. Ya Bu, terima kasih. Bagaimana? Sudah nyaman duduknya? Sudah Bu. Oke. Tadi bagaimana? Apa kegiatannya? Habis melaksanakan PAS. Oh, pas. Ya. Berapa pelajaran tadi? Ada 3 mapel Bu, bahasa Inggris, seni budaya, sama bahasa Arab. Bahasa Inggris sama paling sulit apa? Sulit-sulit semua Bu, banyak ngawurnya tadi. Lah kok bisa sulit semua? Malam kemarin saya tidak belajar Bu. Malam kemarin ada sesuatu hal atau memang sering tidak belajar apa gimana? Ya, setiap hari tidak belajar Bu. Kenapa? Ada apa? Saya itu mau mikir berat Bu. Oh, memikir berat. Oke. Gini Gen Nofta. Jadi saya tujuannya mengundang Nofta datang ke sini, ke ruang konseling ini, jadi untuk membicarakan permasalahan Nofta yang beberapa waktu lalu, 1 bulan yang lalu 14 kali alfa, bener ya? Iya Bu, benar. Ya, kemudian ini juga Nofta ada masalah di belajar, tidak pernah belajar, seperti itu kan? Iya. Nah, hari ini selama 40 menit ke depan, kita akan membicarakan mengenai permasalahan Nofta yang hadapi selama beberapa bulan ini, dari bulan kemarin sampai sekarang ini pas, ya kan? Nanti Nofta tidak usah takut menceritakan sesuatu hal yang ingin Nofta sampaikan, tapi dari ruang konseling ini tidak perlu menceritakan yang kita ceritakan hari ini, yang kita obrolkan hari ini kepada orang lain, begitu ya? Iya. Ya, tapi Nofta setuju dengan kesepakatan kita ini ya? Setuju. Ya, Nofta bisa menceritakan masalahnya, semua yang ingin unek-uneknya yang ingin diobrolkan dikeluarkan saja, kemudian nanti kita cari solusinya bersama-sama ya? Iya. Ya, baik. Nofta, kalau boleh tahu itu kenapa kemarin 14 hari alfa selama 1 bulan kemarin, kemudian ini waktunya pas, Nofta juga tidak belajar, itu karena apa? Ada apa? Saya itu mau mikir berat Bu. Kadang di kelas itu diberi PR, hafalan, kadang juga disuruh mengerjakan di papan tulis. Saya itu mau mikir berat Bu, sulit. Soal-soalnya yang sulit, apa memang Nofta yang males mau mikir tadi apa gimana? Ya memang soalnya sulit dan saya juga malas mikir Bu. Soal sulit itu hanya di 1 mapel saja atau mapel-mapel yang lain juga? Semua mapel Bu. Semua mapel? Semua mapel menurut Nofta itu sulit. Di rumah belajar tidak? Tidak Bu. Tidak. Nah itu, karena di rumah tidak belajar ya. Kemudian bagaimana ini Nofta kegiatannya di rumah, kenapa kok tidak mau mengerjakan tugas, tidak belajar? Ini kegiatannya di rumah apa? Apakah ada kesibukan atau bagaimana? Ya kadang kalau saya di rumah itu main HP Bu. Main HP, Ya. nge-game apa? Mungkin biasanya sama teman-teman. Nge-game teman-teman dari sekolah sini juga? Iya Bu, kadang sama dari luar sekolah. Oh, ada yang dari luar sekolah. Kalau yang dari sekolah sini apakah juga sering bolos, sering alfa seperti Nofta, temannya yang dari sekolah sini? Sering. Berarti ini Nofta ada temannya gitu ya? Iya. Baik, nanti akan Bu Adista panggil lebih lanjut untuk temannya yang lain tadi. Kemudian selama 14 hari itu, Nofta kegiatannya di rumah ngapain kok tidak masuk sekolah ini? Orang tuanya kan tahu berarti ya? Orang tuanya tahu tidak kalau Nofta? Tidak Bu. Orang tua tahunya saya itu berangkat dari rumah itu jam 7, pulang jam 1 lebih,
tahunnya itu saya sekolah Bu, tapi sebenarnya saya itu main ke warkop, kadang ke tempat biliar atau kadang ke rumah teman. Berarti selama 14 hari itu Nofta dari rumah pamit ke orang tua sekolah. Iya Bu. Orang tua tahunya Nofta sekolah. Sekolah Bu. Sekolah. Kemudian ke tempat biliar, ke warkop, dan Kadang ke rumah teman Bu. temannya juga dari SMP Islam juga. Tidak Bu, dia sudah tidak sekolah. Tidak sekolah, sudah lulus, Sudah berarti lulus. di atasnya Nofta umurnya. Iya Bu. Sering ke rumah teman itu. Kadang Bu, kalau uang saku saya tinggal sedikit, saya mampir ke rumah dia Bu. Mampir ke rumah dia. Tidak ada buat ngopi gitu ya. Iya. Kemudian kalau di tempat biliar, di warung kopi gitu, ada teman-temannya yang seperti Nofta waktunya sekolah bolos gitu enggak? Ada Bu, banyak. Banyak. Dari sekolah sini juga atau luar sekolah? Dari luar sekolah kadang juga ada Bu. Dari luar sekolah malahan. Di warung kopi itu aktivitasnya apa di sana kalau di waktunya sekolah, terus di warung kopi kan berarti dari jam 7 sampai jam Jam 1 lebih. jam 1 lebih. Aktivitasnya ngapain itu di warung kopi? Biasanya kalau di warkop itu mainan HP, Mabar. game. Iya Bu. Mabar nge-game gitu. Game atau enggak ya bercanda sama teman-teman. Itu semua masih pakai seragam sekolah gitu? Masih pakai seragam. Seragam sekolah masing-masing sekolahnya. Iya. Ada yang dari luar sekolah juga? Kadang juga ada Bu. Iya. Kemudian kalau ini orang tua pernah curiga enggak? Kok berangkat, kemudian sampai rumah jam 1 siang gitu, pernah ada curiga tadi di sekolah ngapain, tugasnya apa, pernah ditanya seperti itu tidak? Tidak Bu, orang tua tanya saya itu berangkat sekolah Bu. Tahunya berangkat sekolah, berarti sama ini orang tuanya Nofta baik-baik saja di sekolah gitu Iya ya? Bu. Iya. Apakah ada masalah dengan sekolah atau bagaimana kok Nofta waktunya sekolah kok tidak sekolah, itu apakah ada masalah atau bagaimana? Sebenarnya tidak Bu, teman-teman saya juga baik semua, guru-gurunya juga tidak masalah. Saya itu cuma mau mikir berat Bu di kelas, soalnya kadang diberi tugas, PR, kadang juga hafalan sulit Bu. Mau mikir berat. Banyak tugas-tugas tadi. Iya Bu. Kemudian karena Nofta tadi kan ini ya, selama 14 hari itu apakah di pelajaran tertentu saja atau pelajaran yang lain juga? Hampir semua pelajaran. Hampir semua pelajaran. Yang gini, pelajaran yang paling disukai Nofta apa? Apa ya Bu? Apa yang paling disukai? Sulit semua. Mungkin yang kamu anggap mudah gitu ada enggak? Paling mudah biasanya prakarya Bu. Prakarya lebih banyak praktek atau lebih banyak ini materinya? Biasanya materi Bu. Materi, tapi lebih mudah. Itu karena menurut kamu pelajaran yang lebih mudah itu karena gurunya atau karena materinya yang menurut kamu lebih mudah? Karena kadang gurunya juga mudah dipahami Bu. Gurunya mudah dipahami. Penjelasannya mudah dipahami. Selain prakarya ada lagi? Mungkin fikih Bu. Fikih. Tapi ketika pelajaran prakarya, fikih gitu, kamu apakah pernah juga bolos ataukah masuk terus ketika ada prakarya dan fikih masuk terus gitu? Ya kadang juga bolos Bu. Kadang juga bolos. Berarti ini ya, Nofta ketika bolos itu benar karena mau mikir tadi ya, bukan karena maksud bahasa, bukan karena materinya yang sulit atau karena gurunya. Mungkin ada masalah dengan gurunya? Tidak ada Bu. Tidak ada. Guru pernah bertanya-tanya ke Nofta kenapa tidak masuk gitu nggak? Pernah Bu, ketika saya masuk itu ditanya kenapa kok beberapa hari nggak masuk, hanya itu Bu. Tapi ada hukuman? Tidak Bu. Berarti wajar ya, guru kan Bertanya. menanyakan beberapa hari tidak masuk gitu. Ini Nofta kan sudah kelas 9, sebentar lagi kelulusan, ini sudah pas. Pas kemarin ada yang bolos juga? Ada Bu. Ada. Nah ini berarti nanti ikut susulan no ya, ikut pas susulan no ya. Iya. Nah ini karena kan sudah kelas 9, Nofta alfanya banyak, kemudian
di waktunya pas juga pernah tidak ikut, nanti harus ikut susulan juga. Kemudian tadi mengerjakannya kan ngawur, mau mikir tadi ya. Ya, Bu. Nah, ini bagaimana nanti kalau misalnya waktunya kelulusan Nofta bagaimana? Ya, tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Kira-kira nih kalau misalnya menurut Nofta sendiri, bisa lulus nggak sih kalau sering tidak masuk, kemudian pas juga ketinggalan? Bisa lulus nggak kira-kira kalau seperti Ya, itu? tidak bisa, Bu. Tidak bisa ya, paham ya? Berarti Ya, kalau apa namanya sudah tahu kan ya kriteria kelulusan bagaimana sudah masuknya itu persentasenya berapa gitu ya? sudah tahu. Sudah tahu karena mau mikir tadi. Kemudian kalau misalnya nih, misalnya Nafta nanti begitu kelulusan dinyatakan tidak lulus karena kehadirannya kurang dari 80%, tugas-tugas banyak yang tidak terpenuhi. Gimana kira-kira kalau seperti itu? Ya, tidak tahu, Bu. Mungkin saya tidak lulus nanti. Nah, ya kan tidak lulus. Ada rencana untuk melanjutkan sekolah enggak nanti ke SMA, SMK atau MA gitu? Ada, Bu. Saya ingin melanjutkan ke SMK. SMK sebelah atau SMK sebelah. SMK sebelah? Mau ambil jurusan apa? Rencananya saya mau ambil jurusan TBSM. Nah, mau ke SMK ambil jurusan TBSM itu sepeda motor itu ya? Ya, Bu. Apakah nanti bisa melanjutkan ke SMK kalau Nofta dinyatakan belum lulus jadi SMP kira-kira? Ya, tidak bisa, Bu. Harus lulus SMP dulu. Nah kan harus, padahal lulus SMP itu harus bagaimana dulu? Harus mengerjakan tugas-tugas setiap hari masuk, Bu. Nah, masuk setiap hari mengerjakan tugas-tugas. Padahal ini semua apakah sudah Nofta lakukan ini? Belum, Bu. Belum. Kalau sudah seperti ini, ada keinginan untuk memperbaiki tidak Nofta? Sulit, Bu. Saya masih mau mikir berat, Bu. Mau mikir berat. Padahal tinggal berapa bulan ini Nofta? Ini sudah Desember, ya kan? Januari, Februari sudah ujian praktek, Maret sudah mulai ujian-ujian. Kalau tidak mau mikir, kalau mau mikir berat tadi, padahal nanti di mulai bulan Februari Nofta harus lebih berpikir keras lagi, ya kan? Bagaimana nanti akan menjalani mulai dari Februari, Maret, April yang serangkaian ujian-ujian kelas 9? Apakah bisa nanti? Ya, mungkin tidak bisa, Bu. Nah, tidak bisa, ya. Kemudian ini Nofta cita-citanya pengen jadi apa sih nanti? Pengen punya bengkel motor yang besar sama punya dealer motor, Bu. Pengen punya bengkel yang besar, dealer motor. Oh ya, TBSM ya tadi. Iya. Nah, kalau misalnya Nofta punya bengkel terus belum bisa membetulkan motor yang rusak gitu, pelanggannya mau nggak kira-kira? Ya, tidak mau, Bu. Pasti lari kan. Nah, sebenarnya Nofta ini hebat tuh, cita-citanya itu tinggi. Tapi kalau tidak didukung dengan sekolah yang tinggi juga, apa bisa Nofta? Tidak bisa, Bu. Sekarang Nofta kelas 9, sudah bisakah ini membetulkan motor yang rusak bisa? Belum, Bu. Belum. Tapi cita-citanya pengen jadi Motor yang hebat, Bu, sama punya bengkel yang besar. pengen jadi motir, punya bengkel, tapi sekarang saja mau mikir, ya kan? Iya. Nanti kalau misalnya ada motor yang rusak, kemudian harus dicari permasalahannya, ini yang rusak apanya, apakah mesinnya atau businya atau bagaimana? Bagaimana bisa mencari masalah kerusakan motor itu kalau Nofta sekarang saja mau mikir loh, ya kan? Iya. Nah, apalagi nanti kalau mau mikir, kemudian tidak lulus dari SMP Islam, apakah bisa masuk ke SMK apalagi jurusan TBSM? Tidak, Bu. Harus lulus SMP dulu. Harus lulus SMP dulu. Berarti gimana nih? Nofta pengennya lulus SMP ke TBSM tadi, kemudian ke TBSM apa? Ya sudahlah, saya mau mikir apa gimana? Pengennya sih lulus, Bu. Terus melanjutkan SMK mengambil jurusan TBSM. Nah, iya bagus sekali itu pilihan kamu. Tapi kamu harus menyeimbanginya dengan berusaha. Usahanya bagaimana? Usahanya mungkin nanti saya coba akan rajin masuk, Bu, dan mengerjakan tugas-tugas sama
Ma- Rajin masuk, rajin masuk, mengerjakan mengerjakan tugas, dan tugas. Yang ketinggalan bagaimana? dan mengejar ketertinggalan saya. Ya, yang ketinggalan tadi dikejar seharusnya ya. Karena sudah setengah bulan ya, 14 itu kan setengah bulan. Tinggal ketinggalan berapa mapel saja itu. Banyak. Ya. Banyak kan? Harus mulai dicicil nih. Harus mulai dicicil. Tugas saya yang belum saya kerjakan selama 2 minggu itu apa saja. Ya. Ya, Kemudian pas ketinggalan ya, pasnya berapa mapel yang kemarin tidak ikut? mungkin ada sekitar Berapa mapel? 5, 3 atau 5. 3 sampai 5 mapel ya. Ya, Nanti segera hubungi guru mapelnya, kemudian minta pas susulan ya supaya tidak Ya. ketinggalan ya. Baik, tadi Nofta sudah sudah mempunyai rencana mau rajin belajar, belajar, rajin mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas, kemudian rajin masuk setiap hari, iya masuk setiap hari dan mengejar mengejar ketertinggalan saya. ketinggalan. Sudah siap untuk seperti itu? Ya, sebenarnya saya belum siap, Bu. Soalnya saya masih mau mikir berat. Kalau begini, kalau belum siap, kapan Nofta siapnya? Padahal ini sudah pas loh ini. Kapan siapnya? Ya, mungkin saya coba besok, Bu. Oh, bener ya? Mau dicoba besok ya? Insya Allah, Bu. Ya. Berarti kalau besok apa namanya? Nafta kan sekarang harus punya tekad ya, harus punya tekad supaya nanti bisa lulus, bisa ke SMK, bisa ambil TBSM, itu ya yang paling dekat kan rencananya kan ini. Berarti mulai besok harus mulai Rajin masuk. harus memperbaiki dulu ya, Ya, harus perbaiki, rajin masuk, mengerjakan tugas, menyusul ketertinggalan tadi. Siap ya seperti itu ya? insya Allah siap, Bu. Nah, insya Allah siap. Baik, karena tadi sudah ada kesepakatan seperti itu, kita mau menentukan reward dan punishment untuk diri sendiri. Bagaimana? Apa itu, Bu? Jadi begini, reward itu hadiah untuk diri kamu sendiri supaya kamu bisa memberikan penghargaan kepada diri kamu sendiri tentang pencapaian yang berhasil kamu laksanakan. Jadi tadi kan kamu sudah punya rencana, mau rajin masuk sekolah, mau mengerjakan tugas, mengejar ketertinggalan kamu, pelajaran ketertinggalan kamu, ya kan? Ya, Nah, reward itu hadiah. Kalau ini berhasil kamu laksanakan, kamu mau memberikan apa untuk diri kamu sendiri? Coba, selama ini yang ingin kamu lakukan tapi belum kesampaian apa? saya sih pengen modif velg, Bu. Modif pelek motor Velg itu. Bu. Tapi Iya. belum kesampaian karena tabungan saya belum cukup. Tabungan, tapi sudah ada tabungan. Sudah ada, Bu. Sudah ada. Bagaimana kalau kamu mewujudkan itu, keinginan kamu itu dengan uang tabungan kamu? Berarti dalam 2 minggu ini kamu harus Rajin menabung. iya, tambah lagi tugas kamu harus rajin menabung supaya nanti kalau kamu berhasil melaksanakan rewardnya, kamu akan Ganti velg baru. ya oke, enggak apa-apa, enggak masalah, tapi kamu harus bisa melaksanakan eh, rencana kamu tadi, rencana perubahan perilaku kamu tadi, ya. Saya Ya. setuju, bagus sekali. Nah, sekarang kita mau menentukan punishment-nya. Punishment itu hukuman untuk diri kamu sendiri karena kamu belum melaksanakan rencana tadi. Kalau misalnya nih, saya mau memantau Nofta selama 1 minggu dulu ini ya. Jadi nanti saya mau rencana Nofta ini berjalan 2 minggu, tapi setiap minggu saya pantau dulu. Bagaimana? Ya, Ya, jadi ini kan hari Rabu, ya kan? Hari Rabu depan kita konseling lagi. Saya mau tahu bagaimana rencana Nofta sudah berjalan apa belum. Nah, ini sambil saya melihat reward dan punishment untuk diri kamu sendiri. Selama 1 minggu ini, misalnya Nofta berapa kali tidak masuk, misalnya tanpa keterangan, itu berarti harus dihukum, diberi punishment untuk dirinya sendiri. Kita sepakat kalau misalnya Nofta bolos berapa kali ada hukuman ini. jika saya masih sering bolos, Iya. saya tidak jadi modif velg, Bu. Iya, tidak jadi Nanti wajib belak. Uang tabungan saya untuk Jumat berkah semua.
Jumat berkah. Oke, bagus sekali itu. Jadi kalau misalnya berhasil mau modif motif pelek Bu. pelek. Kalau tidak berhasil, tabungannya mau diberikan Untuk Jumat berkah. Jumat berkah untuk itu ya, setiap Jumat itu ya. Iya. Tapi gini, saya memberikan ini ya, penguatan dulu ya. Untuk Jumat berkah atau menyumbang itu tidak harus menghukum diri sendiri ya. Tidak ada masalah pun, tidak menghukum diri sendiri pun, kita harus memberikan sebagian rezeki kita untuk orang lain gitu ya. Saya tekankan di sini ya, tidak sebagai hukuman terus-menerus ya ini ya. Oke. Misalnya Nofta tidak masuk seminggu, berapa kali kita berlakukan hukuman ini? Berapa kali? Tidak masuknya berapa kali? Misalnya bolos berapa kali Nofta diberlakukan hukuman ini? Mungkin 2 atau 3 kali. Oh, banyak sekali. Kalau 3 kali, 1 kali gimana? Dalam 1 minggu Nofta bolos 1 kali, ininya diberlakukan. Bagaimana? Berat enggak? Insya Allah tidak. Berat enggak? Kalau tidak berat, 2 kali wes dalam 1 minggu ini. 2 kali saja. 2 kali, oke. Dalam minggu ini, kalau Nofta bolos 2 kali, hukuman ini diberlakukan, punishment ini diberlakukan, ya. Ya. Kalau minggu depannya lagi, kok Nofta bolos 1 kali, berarti kan tadi 2 kali. Minggu depan harus lebih rajin lagi, ya kan? Ya. Ya. Dan minggu depan harusnya tidak ada yang bolos. Kalau minggu ini 2 kali bolos, ini berlakukannya. Minggu depannya lagi, 2 minggu dari sekarang, kok Nofta bolos 1 kali saja bolos, berarti punishment-nya tetap diberlakukan loh ya. Iya Bu. Bagaimana? Setuju. Setuju ya? Setuju. Berat enggak? Tidak Bu. Oke, baik, karena tadi kita sudah menyepakati, karena tadi kita sudah menyetujui bagaimana rencananya, kemudian reward punishment-nya apa saja. Nah, kapan tadi mulai diberlakukan? Insya Allah mulai besok Bu. Mulai besok sampai 2 minggu depan ya? Iya. Ya, sampai 2 minggu depan. Nah, sekarang saya minta Nofta ini menuliskan kartu rencana perubahan. Ya. Ini namanya kartu rencana perubahan. Jadi nanti Nofta tuliskan pikiran irasionalnya apa saja. Pikiran irasional tadi kan Nofta Mau mikir berat Bu. iya, mau mikir berat. Kemudian pikiran rasionalnya harusnya bagaimana? Rajin masuk Bu. Iya, seperti itu pikirannya, karena Nofta pengen lulus, pengen meneruskan ke SMK. Kemudian perilaku bermasalahnya apa? Rajin bolos Bu. Perilaku bermasalahnya, kalau bolos itu bukan rajin ya namanya ya. Sering Iya, bolos. sering bolos. Perilaku bermasalahnya sering bolos ya. Kemudian perilaku barunya jadi rajin masuk. Iya, terbalik tadi ya. Kemudian konsekuensi perilaku, kalau Nofta masih sering membolos, masih tetap membolos saja, berarti konsekuensinya bagaimana nanti? Konsekuensinya bagaimana kalau masih sering membolos kira-kira? Uang tabungan saya untuk Jumat berkah. Bukan itu, kalau konsekuensi perilaku itu kalau misalnya masih tetap bolos saja, Nofta lulus bisa Nanti tidak lulus SMP. Iya, tidak lulus dari SMP, nilainya banyak yang kosong ya kan? Nah, konsekuensi perilaku baru, kalau misalnya Nofta mau berubah nanti bagaimana? Bisa lulus SMP dan melanjutkan ke SMK. Iya, bagus sekali. Sekarang Nofta isi ini, kemudian nanti isi juga ini. Ini kontrak tingkah laku ya. Kontrak perilaku, jadi nanti ini seperti perjanjian. Jadi Nofta tuliskan namanya, kemudian tanggal bulan tahunnya. Nah, ini setuju tidaknya di sini. Tadi rewardnya apa, punishment-nya apa, mulai kapan sampai kapan gitu ya. Coba dituliskan di sini. Ya, ini kartu rencana perubahan dituliskan dulu. Ya, silahkan diisi. Ini. Ya, kemudian pikiran rasionalnya bagaimana tadi? Ya, karena sekolah itu harusnya rajin masuk, disiplin untuk masuk ya. Perilaku bermasalahnya
Sering bolos, Bu. sering membolos. Kemudian perilaku barunya, Rajin masuk, Bu. iya, jadi rajin masuk sekolah. Nah, ini konsekuensi perilaku. Kalau misalnya masih tetap bolos, berarti Tidak lulus SMP. tidak bisa lulus dari SMP Islam. Sekarang ini konsekuensi perilaku baru. Kalau berhasil melaksanakan rencana tadi, Bisa lulus SMP dan melanjutkan ke SMK. iya, bisa lulus SMP. Nah, sekarang Nofta tanda tangani dulu yang di bawah itu. Ya, sini nanti saya tanda tangan dulu. Oke. Nah, ini sekarang Nofta isi ini. Ini namanya, nama lengkapnya, kemudian tanggal berapa, bulan berapa. Ini tanggal 14 ya? Iya. Ya. Ya. Kemudian coba dibaca ini. Tahun 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Tadi mau melakukan berapa hal tadi? Apa saja? Rajin masuk, Iya, rajin masuk mengerjakan sekolah, tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas. dan mengejar ketertinggalan saya. Iya, mengejar ketertinggalan pelajarannya, tugas-tugasnya yang ketinggalan ya. Oke, baik. Di sini ada bagaimana ini? Usaha saya dikatakan berhasil jika Tadi Nofta berhasil kalau Rajin. dalam 1 minggu rajin masuk Rajin sekolah, ya kan? Kemudian apabila saya berhasil, saya akan mendapatkan apa tadi rewardnya? ganti pelek. Ya, baik, ganti pelek tidak masalah. Asalkan Nofta rajin masuk sekolah masuk. tadi ya. Jangan berarti ganti pelek terus nanti dibuat lebih sering main di luar daripada sekolah. Kemudian, Apabila saya tidak berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa tadi? uang tabungan saya untuk Jumat Ya, berkah. sudah terkumpul banyak ini ya tabungannya ya. Ya, sudah lumayan. Sudah lumayan mau beli pelek tadi. Oke, kemudian Tanggal berakhirnya kontrak. ya berarti 2 minggu dari sekarang ya. Ya, 2 minggu dari sekarang berarti tanggal berapa? 27 ya. Ini berarti tanggal 27. Ini pas waktunya penerimaan rapot ini nanti. Oke, sekarang tanda tangan di sini. Oke. Nah, baik Nofta, karena tadi kita sudah membicarakan mengenai permasalahan Nofta yang Nofta hadapi ya. Nofta tadi sering bolos, mau mikir, tugas-tugasnya berat ya kan? iya. Tadi dari hasil konseling kita sudah sepakat untuk memperbaiki semua perilaku bermasalah Nofta supaya lebih baik lagi. Sudah ada rencana apa saja tadi? Rajin masuk, Bu. Iya, rajin Mengerjakan masuk, tugas-tugas mengerjakan tugas-tugas, dan
mengejar ketertinggalan mengejar saya. ketertinggalan tugas-tugas yang ketinggalan tadi ya. Iya. Sudah ada 3 rencana sama Nofta mau dilaksanakan mulai dari Mulai besok, Bu. mulai besok. Baik, mulai besok akan saya lihat Nofta bagaimana minggu depan, hari Rabu depan kita bertemu lagi untuk membicarakan masalah Nofta ini ya. Jadi ini berlaku untuk 2 minggu, tapi setiap minggu saya akan cek Nofta. Kira-kira minggu depan, Rabu minggu depan itu Nofta bisanya jam berapa? Jam istirahat, Bu. Jam istirahat ya. Jam istirahat nanti Nofta langsung ke ruang sini saja tanpa saya panggil, oke? Iya. Iya, tanpa saya panggil. Kemudian begini Nofta, karena kita sudah selesai, rencananya sudah mau dilaksanakan, Nofta sudah hebat sekali, tadi sudah bisa mengambil keputusan, bisa memilih rencana-rencana perilaku baru yang lebih baik. Kemudian saya mau ada ini evaluasi yang kita laksanakan hari ini, sejauh mana keberhasilan proses konseling kita hari ini. Kemudian saya juga ingin dinilai oleh Nofta. Nofta kira-kira puas tidak dengan layanan konseling Bu Alista hari ini, begitu ya? Iya. Bawa HP hari ini? Bawa, Bu. Bawa ya. Jadi ini untuk Nofta ini ya, scan barcode-nya ya. Scan barcode ini untuk skala kepuasan konseling kita hari ini. Silahkan di-scan, kemudian diisi ya kuesioner yang ada di dalam ini. Ya, silahkan diisi jujur sesuai dengan kemampuan Nofta. Bisa? Coba diulangi lagi kalau tidak bisa. Di sini hati. Oh iya. Langsung di submit saja nanti kalau sudah ya. Bagaimana? Sudah? Kalau sudah, ini ada evaluasi konseling. Ini juga sama seperti itu. Kamu scan, diisi lagi, tinggal klik-klik yang sesuai menurut kamu. Sudah selesai. Sudah. Iya, baik. Nofta, hari ini pertemuan kita sudah selesai. Terima kasih, Nofta sudah hebat sekali tadi mampu memilih pilihan untuk memutuskan pilihan untuk rencana perubahannya yang lebih baik ya. Saya harap kamu benar-benar bisa menjalankan rencana yang tadi sudah kamu ceritakan ke Bu Alista supaya nanti kamu bisa lulus dari SMP dengan hasil terbaik, kemudian bisa masuk ke SMK jurusan TPSM, bisa jadi pengusaha atau pebisnis yang hebat ya. Setuju ya? Setuju. Baik, terima kasih untuk hari ini Nofta. Silakan kembali ke kelas atau waktunya pulang ini ya? Belum. Belum. Baik, silakan kembali ke kelas. Nofta boleh meninggalkan ruang konseling ini. Saya pamit dulu. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.